Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengganti V-belt, ya kan? V-belt atau orang menyebut fan belt Toyota Rush tahun 2011. Itu kendaraan saya. Nah, kebetulan ini mobil ini kan jarang dipakai ya. Jadi baru kali ini V-beltnya diganti karena kemarin kita pakai kok ada bunyi gitu kan, tret ya. Sebenarnya V-belt itu ya digantinya kisaran ini ya 30.000 km ya sampai 50.000 ya. Kalau sudah kisaran itu diganti lah ya. Itu tergantung ini juga sih, tergantung pemakaiannya bagaimana ya. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan karena Toyota Rush saya itu jarang dipakai dan saya juga memakainya juga dengan dengan santai gitu, nggak terlalu ugal-ugalan gitu kan. Jadi V-belt ini baru saya ganti walaupun umurnya berarti kan sudah 14 tahun ya kan, 2011 ke 2025 baru diganti. Nah, kemarin karena bunyi ya kan, bunyi di tol itu ada seret gitu kan, jadi ketika digas bunyinya semakin keras. Nah, itu ternyata V-beltnya karena ada slip ya. Slip itu berarti karena ini sudah aus V-beltnya itu. Nah, kodenya itu ini ya 9004A 91059 kodenya. Nah, ini berbeda dengan Toyota Rush yang tahun 2010 ke bawah yang masih lama ya. Toyota Rush yang generasi pertama itu berbeda karena dia power steeringnya itu masih menggunakan hidrolik. Nah, kalau yang ini yang Toyota Rush 2011 sampai 2020 itu sudah EPS sampai sekarang ya. Jadi yang sama itu Toyota Rush sekitar 2011 sampai 2020 ya. Daihatsu Terios juga tahun yang sama. Avanza 1,5 juga tahun yang sama ya. Ini Toyota Rush yang masih menggunakan ban konde ya di belakang, tapi yang sudah menggunakan electric power steering. Nah, kode mesinnya itu 3SZVE ya kan. Itu berbeda dengan Toyota Rush All New Rush yang 2021 itu udah menggunakan tipe apa itu 2NR atau apalah ya, saya nggak terlalu paham. Nah, cara pasang V-belt itu begini. Ini kan pulinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara masangnya itu begini nih. Dari sini ya, set gini kan. Ini kan nah sini ya, set. Kemudian masuk sini. Nah, sini. Ya. Nah, di sini itu ada besi penghalang ya sama besi. Nah, besi ini mencegah supaya V-belt yang bagian yang di sini itu bergesekan dengan yang sini ya. Jadi dikasih ada besi. Kemudian ini juga sama ya, supaya V-belt sini sama sini nggak, kalau terjadi kendor atau nggak bersentuhan gitu. Tuh, nah oke, kita langsung ke kendaraannya. Nah, pagi ini saya mau mengganti V-belt atau sabuk ini nih. Istilahnya itu ya V-belt ya. Ini salah satu tanda-tandanya itu adalah bunyi berdecit. Nah, kemarin waktu saya di tol itu mobil bunyi berdecit gitu kan, cit. Nah, saya kemudian menepi di rest area dan bunyi itu ternyata dari V-belt ini gitu loh. Ini mobil ini sudah dari baru sih, belum pernah diganti ini V-belt. Ini Toyota Rush tahun 2011. Nah, ini salah satu tandanya itu adalah bunyi itu. Kemudian kalau kita raba itu ini rata ya antara permukaan ini rata ya. Jadi seharusnya sih sedikit agak menonjol dikit aja ya. Nah, ini rata. Ini menunjukkan ini sudah cukup aus. Dari sini set masuk sini, kemudian dari sini melingkar ke sini, kemudian melingkar sini ya, lingkar sini terus ke sini. Nah, baru balik lagi sini ya. Jadi jangan salah ya posisinya. Nah, untuk menggantinya itu kendorin yang ini nih,
baut ini ya, kendorin ini kan penguncinya ini. Jadi nanti dinamo starternya itu nanti bisa, ini kan bisa di adjust ya, bisa diubah-ubah ya. Ini, jadi nanti dinarik ke sana tuh. Oke ya, kita tandain dulu ya, bentar. Saya tandain dulu. Jadi saya tandain di ujung itu ya. Nah, jadi cara nyopotnya itu kendorin ini ya, kendorin baut ini sama baut yang di dalam sana itu. Kendorin baut ini, terus kendorin baut yang sana nih. Kalau cuman ini doang sama ini nggak bisa ya, jadi ada baut lagi yang di bawah sini, pegangannya ini dinamo starter di bawah dikendorin ya. Nah, kebetulan saya sudah pakai cat ya. Ya udah kita kendorin ya, yang bawah itu udah kendor ini, di rongkom sini dorong. Nah, ini setelah kita kendorin ini dinamo starter bisa digeser-geser kan tuh ya, jadi geser-geser ya tuh. Nah, kelihatan tuh ininya bisa digeser-geser tuh. Nah, ini berarti udah kendor. Nah, kendor ini bisa dicopot nih ya, bisa dicopot tuh, bisa dicopot pelan-pelan. Ya, dicopot ya, gampang ya. Di posisinya begini ya, lingkar gitu. Udah copot nih. Si bel udah tercopot. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita copot udah beli. Nah, untuk yang 2011, 2012 ya kan, 2013, 14, 15, 16, 17 gitu sama ya. Ini nomornya. Ini harganya sekitar 230-an lah. 200 sekitar segitulah ya. Tergantung toko beda-beda sih. Kadang-kadang kalau terlalu murah juga saya menjadi agak ngeri juga ya. Jadi yang ya harganya nggak terlalu murah tapi memang cukup bagus ya. Coba kita buka apakah ukurannya sama atau beda gitu. Nah, saya copot dulu ya. Enggak, nggak pakai tripod, jadi taruh di meja ya. Nah, ini dia. Ini sih mereknya Bando ya, merek Bando. Ini nih kodenya yang ini nih, 9000 4A 91059 ya. Kodenya sama dengan ini, kodenya sama dengan ini ya tadi. Kita ukur ya apakah sama ukurannya. Secara ini sama tuh, tuh sama tuh, sama ya, sama. Lebarnya sama nggak? Lebar sama ya. Terus ketebalan, lebih tebalan yang ini ya, lebih tebalan yang baru sih cara kasat mata ya, lebih tebalan yang baru ya. Mungkin ini udah aus ya, yang lama ya, yang lama mungkin udah aus sehingga lebih tipis, yang baru lebih tebal. Dan kita lihat perbedaannya ya di alur bagian dalam, tadi kan alur bagian luar ya. Nah, kalau yang bergesekan kan
sebagian besar itu kan alur bagian dalam ini. Nah, kita lihat ya kan. Nah, alur bagian dalam kalau yang ini udah lebar nih, yang lama nih udah lebar ya kan. Nah, sementara yang baru ini masih rapat nih. Iya kan, masih rapat ya kan, beda kan. Nah, mungkin ini yang menyebabkan keausan ya kan. Kalau ini masih ada inilah ya, masih agak rapat dan masih lebih kasat ya. Kalau ini udah agak licin ini. Inilah yang menyebabkan ketika nggak tergigit sehingga ada slip ya. Slip itulah yang menyebabkan bunyi berdecit gitu. Nah, ini sudah kita pasang ya, ini kebetulan malam ini ya, karena ini mobil sendiri ya, saya ngerjainnya pas ada waktu aja sih. Kalau pas ada kerjaan lain ya saya ngerjain yang lain ya kan. Nah, kalau pas ini ada waktu saya kerjain lagi. Nah, jadi untuk memasang ini kan kita harus kendori nih, ada tiga baut ya. Ini baut 12, baut setelan apa namanya itu dinamo starter. Ini pakai kunci 12. Kemudian di bawah puli dinamo starter itu ada lagi penguncinya itu pakai kunci 14. Kemudian yang ini kita kendorin di sebelah sini ya. Oh, sorry, lampunya copot, mohon maaf. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga yang kita baut yang harus kita kendorin. Kalau ini setelan ya, setelan. Nah, ini sampai pol ya, sampai pol tuh kita kendorin sampai pol. Kemudian kita pasang puli starternya nih dia. Jadi ngerjainnya itu iya, ngerjainnya itu yang ini dulu, yang mana, bentar, gelap, sorry ya. Jadi ngerjainnya itu yang ini dulu, yang di tengah dulu nih. Nah, yang di tengah dulu, yang di tengah sini yang saya sorot tuh, biar gampang karena dia yang melengkung ya kan. Dulu yang lain menyesuaikan gitu. Tuh, ini udah terpasang nih yang baru itu ya kan. Nomornya masih ada itu, masih bagus ya karena yang baru. Paling terakhir nanti kita sudah kita pasang, nanti terakhir kita kencengin ya, agak cukup, jangan terlalu kenceng ya, ada jeda dikit, ditekan ada inilah ya, ada goyangan dikit gitu ya, tapi jangan terlalu kendor juga. Tadi kan sudah saya tandain tuh di sini tuh yang pas apa itu, nah itu yang ada warna putih itu saya tandain, jadi tidak akan jauh dari posisi itu ya, tanda yang pertama, tanda yang kita tandain awal-awal tadi ya, posisi setelan dinamo starter. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.